Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai prinsip-prinsip investasi modal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Naning Cahyoningsih dengan NIM 12402193205. Yang kedua, Garni Selvikariti dengan NIM 12402193215. Yang ketiga, Devi Khairatul Azizah dengan NIM 12402193233. Yang keempat, Alvin Adha Fauzi dengan NIM 12402193236. Berikut penjelasan materi dari kelompok kami. A. Pengertian investasi. Investasi tak lagi terdengar asing di telinga kita. Investasi bisa kita definisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat atau benefit di kemudian hari atau in future. Secara umum, investasi modal yaitu keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, penetapan laporan, dan prioritas-prioritas pengatur pendanaan dan penggunaan kriteria untuk memilih aktiva jangka panjang. Proses pengambilan keputusan investasi ini disebut dengan anggaran modal atau capital budgeting. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi biasanya disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual dan investor institusional. Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana atau bank, dan lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Lembaga seperti ini biasanya mengumpulkan uang dari para anggotanya atau nasabah, yang selanjutnya digunakan uang tersebut sebagai modal untuk investasi pada reksadana tertentu ataupun bisa juga dibelikan saham atau obligasi. B. Tujuan investasi. Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambahkan dengan pendapatan yang diperoleh di masa yang akan datang. Secara sederhana, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan investasi, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tidak sedikit orang yang belum siap saat tiba waktunya bagi mereka untuk pensiun. Mereka merasa belum siap karena dana pensiun yang dimiliki entah dari perusahaan ataupun BPJS Ketenagakerjaan dianggap belum cukup buat menjamin hidup setelah tidak lagi bekerja. Seandainya mereka berinvestasi sejak awal, ketakutan-ketakutan seperti ini tidak akan mungkin menghinggapi pikiran mereka. Banyak dari mereka yang menyesal begitu tahu investasi bisa memberi jaminan di hari tua. Tujuan investasi dalam hal ini adalah menciptakan dana pensiun agar hari tua nanti segala kebutuhan bisa tercukupi. 2. Mengurangi dampak inflasi. Hampir semua negara memiliki inflasi dengan besarannya masing-masing. Inflasi menjadi pertanda kalau ekonomi bergerak, sebab uang terus beredar lewat transaksi-transaksi yang terjadi. Namun di sisi lain, inflasi menjadi pertanda kalau harga barang beranjak naik. Dalam suatu situasi tersebut, nilai uang perlahan-lahan bisa tergerus. Maka dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Di beberapa negara, banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tersebut. C. Menaksir arus kas atau aliran kas, cash flow. Pengambilan keputusan dalam investasi
ketiga, operasional cash flow. Bisa disebut juga dengan cash inflow, merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Cash inflow ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama operasi. Cash inflow ini akan membandingkan cash outflow. Cash outflow biasanya diterima setiap tahun selama ekonomis investasi yang berupa aliran masuk besi yang umumnya disebut proses. Data mengenai aliran kas besi dari suatu investasi diperlukan untuk menilai layak dan tidaknya suatu investasi. Untuk keperluan penilaian suatu investasi yang dibiayai dengan sepenuhnya modal sendiri, aliran kas besi adalah sebelum pembebanan penyusutan diperhitungkan sesudah pajak. Tetapi yang dibelanjai dengan modal pinjaman, maka aliran besi adalah sebelum dibebani penyusutan dan bunga, tetapi setelah diperhitungkan pajak. Untuk kepentingan investasi yang sebelumnya dimiliki, maka akan diperhitungkan dengan dasar tambahannya. Tetapi untuk kepentingan lainnya, seperti untuk penjagaan likuiditas, maka bunga atau modal pinjaman tidak dikeluarkan dari aliran kas bersih. Metode-metode penilaian profitabilitas investasi. Yang pertama, net present value atau NPV adalah selisih antara nilai sekarang dan arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode tertentu. Yang kedua, average rate of return atau ARR adalah metode analisis yang mengukur tingkat besarnya keuntungan dari suatu investasi. Yang ketiga, metode payback period atau PP adalah teknik evaluasi yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan oleh suatu proyek investasi sampai proyek tersebut dapat menutup seluruh dana atau modal yang telah ditanamkan. Oleh karena itu, hasil perhitungannya dinyatakan dalam satuan waktu. Keempat, metode internal rate of return adalah metode evaluasi yang digunakan untuk menentukan tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari aliran kas neto tahunan atau proses yang diharapkan akan diterima selama usia ekonomis investasi atau PV of future versus menjadi sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal atau PV of capital outlays. Yang kelima, pengertian dan yang kelima, metode profitability index atau PI atau sering disebut dengan desirability index atau DI, merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Kelebihan dan kekurangan profitabilitas investasi. Kelebihan dari masing-masing profitabilitas investasi. Net present value, kelebihannya 1. Memperhitungkan nilai waktu dari uang. 2. Memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis proyek. 3. Memperhitungkan nilai sisa proyek. 4. Lebih superior dan disukai karena menunjukkan present value arus kas yang akan diterima. 5. Menunjukkan kekayaan yang dihasilkan atau bertambah dari suatu investasi. Average rate of return, kelebihannya 1. Sederhana dan mudah dimengerti. 2. Metode ini menggunakan data akuntansi yang sudah tersedia, sehingga tidak memerlukan perhitungan tambahan. Payback period, kelebihannya 1. Lebih mengutamakan investasi yang menghasilkan aliran kas yang lebih cepat. 2. Beranggapan bahwa semakin lama waktu pengambilan, maka semakin tinggi resikonya. Internal rate of return, kelebihannya 1. Secara konseptual merupakan metode yang terbaik dibandingkan dengan metode net present value atau NPV. 2. Memperhitungkan nilai waktu uang. Profitability index, kelebihannya 1. Memberikan persen future cash flow dengan cash inisial. 2. Sudah mempertimbangkan cost of capital. 3. Sudah mempertimbangkan time value of money.
4. Mempertimbangkan semua cash flow. Kekurangan dari masing-masing profitabilitas investasi. Net present value, kekurangannya 1. Memerlukan perhitungan cost of capital sebagai cut-off rate atau discount rate. 2. Lebih sulit penerapannya dibandingkan dengan metode payback period atau PBP. Average rate of return, kekurangannya 1. Tidak memperhitungkan nilai waktu atau time value of money. 2. Menitikberatkan pada laba akuntansi dan bukan pada arus kas dari investasi bersangkutan. 3. Merupakan pendekatan jangka pendek dengan menggunakan angka rata-rata laba setelah pajak yang dimungkinkan dapat menyesatkan dalam melakukan analisis. 4. Kurang memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan investasi yang dibutuhkan. Payback period, kekurangannya 1. Diabaikannya nilai waktu uang. 2. Diabaikannya aliran kas setelah periode payback. 3. Tidak membedakan antara investasi yang memiliki biaya investasi yang berbeda. 4. Menitikberatkan pada keuntungan jangka pendek dan bukan keuntungan jangka panjang. Rate of return, kekurangannya 1. Memerlukan cost of capital atau COC sebagai batas minimal nilai yang mungkin dicapai. 2. Lebih sulit dalam melakukan perhitungan tanpa bantuan komputer. 3. Sering menghasilkan lebih dari satu tingkat cut-off rate atau discount rate. Profitability index, kekurangannya 1. Tidak memberikan informasi mengenai return suatu project. 2. Dibutuhkan cost of capital untuk menghitung profitability index atau PI. 3. Tidak memberikan informasi mengenai project risk. 4. Sudah dimengerti untuk dijadikan indikator apakah suatu proyek memberikan value kepada perusahaan. F. Tujuan normatif manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien, yaitu manajemen yang memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi keefisienan. Seperti yang pertama, tujuan normatif manajemen keuangan adalah maximization wealth of stockholder atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang perusahaan. Yang ketiga, secara konseptual jelas sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. Yang keempat, manajemen harus mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kelima, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham lebih menekankan pada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akuntansi. Yang keenam, tidak mengabaikan sosial objektif dan kewajiban sosial seperti lingkungan eksternal, keselamatan kerja, dan keamanan produk. Yang ketujuh, nilai perusahaan belum publik dapat diukur dengan harga jual seandainya perusahaan tersebut dijual. Jadi tidak hanya nilai aset, tetapi diperhitungkan juga tingkat risiko usaha, prospek perusahaan, manajemen lingkungan kerja, dan sebagainya. Hal ini dapat ditarik pengertian yang pertama, memaksimalisasi nilai perusahaan tidak sama dengan memaksimalisasi laba, karena perusahaan bisa saja meningkatkan laba dengan cara mengeluarkan saham dengan hasil penjualan saham yang diinvestasikan pada deposito atau obligasi pemerintah, dan juga terminologi profit memiliki artian ganda disebabkan terdapat banyak definisi masuk. Yang kedua, maksimalisasi nilai perusahaan tidak sama dengan memaksimalkan laba per lembar saham, karena tujuan memaksimalisasi laba tidak memperhatikan waktu dan lamanya keuntungan yang diharapkan, dan juga tidak mempertimbangkan risiko atau ketidakpastian dari keuntungan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.